Jadi di sini aku mau ngebacain langsung komentar yang bikin aku tuh flashback ke masa lalu aku ya. Jadi kan banyak yang penasaran, terus aku waktu itu pernah bilang kalau takut ketangkep polisi. Nah, ini ada yang komen dari Mbak Yeni Marlina. Misal kalau ketangkep polisi kenapa? Emang Mbak kerjanya apa? Kok sampai takut? Infoin dong. Oke. Jadi aku awal ke Taiwan itu tahun 2011 itu udah proses ke Taiwan ya, berarti beberapa tahun yang lalu. Jadi dengan kata lain itu mereka menjual aku untuk dijadikan alat mereka mencari uang. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong bebinita sari wong Cilacap orang apa korek benat. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa ini backgroundnya di dapur kesayangan, dapur termewah di seluruh Taiwan. Dapur yang bani ini udah dapur nyong. Nek dapur nyong ulung duenya betangan gune mamake. Dan ini jam 1.33, jam setengah 2 ya. Dan Mbah Kakung lagi on the way ke Banjiao, lagi beli jajan atau apa gitu, nggak tahu lah. Terus Mbah Nini lagi turu. Terus aku nih di dapur biasa ya, karena aku nggak punya kamar. Jadi mohon maaf backgroundnya selalu di dapur. Tapi yang penting isi videonya ya. Oke, jadi aku adalah perkenalan dulu ya. Salam kenal yang belum kenal, yang udah kenal semoga nggak bosan. Jadi aku adalah seorang TKW Taiwan asal dari Cilacap. Dan aku mulai bekerja di Taiwan itu dari tahun 2011 sampai sekarang. Jadi di sini aku mau ngebacain langsung komentar yang bikin aku tuh flashback ke masa lalu aku ya. Jadi ini komentarnya sengaja belum aku bales sih. Jadi ada yang nanya, aduh ini susah nih diklik. Ini videonya tuh tahun 2019 aku bikinnya. Jadi aku tuh sebenarnya bikin video udah lama banget ya. Jadi ini video tentang pertama jadi TKW Taiwan harus tahu ini. Nah, jadi kan banyak yang penasaran, terus aku waktu itu pernah bilang kalau takut ketangkep polisi. Nah, ini ada yang komen dari Mbak Yeni Marlina. Misal kalau ketangkep polisi kenapa? Emang Mbak kerjanya apa? Kok sampai takut? Infoin dong. Oke. Jadi aku awal ke Taiwan itu tahun 2011 itu udah proses ke Taiwan ya, berarti beberapa tahun yang lalu itu ya, 10 tahun yang lalu. Iya bukan. Pokoknya udah lama banget ya proses. Nah, pas di 5 Desember 2011 itu aku terbang. Jadi prosesnya dulu itu nggak sama kayak sekarang. Kalau dulu itu kan aku pas di PT Tangerang itu cuma 2 bulan langsung terbang ya. Pas di PT Cilacap juga sebentar, terus dipindah tempat ke Tangerang itu aku langsung terbang. Nggak nunggu lama, nggak pulang-pulang juga IP apa segala macam itu enggak ya. Jadi cepet banget prosesnya dulu ya. Meskipun aku dulu non itu cepet banget. Itu aku dulu ya. Aku pikir karena proses aku cepat, pas nyampe di Taiwan juga enak banget kerjanya ya kan. Ternyata kan waktu sebelum berangkat itu kan ada sebuah perjanjian. Gini perjanjiannya, kamu mau nggak jaga nenek? Kamu mau nggak ada anjingnya gitu di rumah majikan aku? Terus kamu mau nggak bersih-bersih kontrakan gitu kan. Jadi dari situ karena aku saking pengen cepet terbang, itu aku mengiyakan semua. Jadi jaga nenek, mandikan anjing, terus ada beres-beres kontrakan juga ya. Jadi ternyata pas sampai di rumah majikan yang pertama itu aku bener-bener dipekerjakan di luar batas rata-rata pekerjaan pada umumnya. Jadi bisa dibilang itu pekerjaan di luar job ya. Dan itu kalau misalkan aku ketahuan sama polisi atau pihak imigrasi atau siapa ya, itu aku bisa dideportasi. Bahkan aku mungkin hari ini tidak bisa duduk di dapur ini ya. Jadi karena dulu aku masih non dan nggak bisa bahasa, nggak bisa ngelawan, nggak bisa lapor kemana-mana. Jadi di situ waktu itu aku cuma bisa nurut. Yang penting kerja gitu ya. Tapi di situ nggak, apa ya, kalau dipekerjakan di luar job kita dapat bayaran tambahan, is okay lah ya. Maksudnya ada uang tambahan, jadi kita jadi banyak gaji. Waktu itu kan gaji cuma 15.000 dan waktu itu kalau misalkan aku kerjanya nggak bener, terus misalkan pokoknya salah-salah, itu selalu dapat potongan gaji ya teman-teman ya. Jadi waktu itu awal ke Taiwan itu bener-bener pahit banget ya. Tapi apa ya, dari situ aku banyak sekali pengalaman sih, pengalaman berharga. Jadi di situ aku dulu ada
teman Indonesia, maksudnya dua orang Indonesia sama aku. Jadi di situ awal ke Taiwan itu kan memang aku bahasa itu non sekali, meskipun aku di PT itu dulu bisa dibilang pinter, mohon maaf ya, bukan sombong, pinter, karena aku nggak pernah sekalipun dihukum sama Lause. Lause itu apa, Popi? Lause adalah guru bahasa Mandarin aku di PT, itu sama sekali tidak pernah menghukum aku ketika aku belajar kosakata bahasa Mandarin. Tapi ternyata setelah sampai di Taiwan, aku sering banget dikatain goblok, ya goblok. Ini beneran. Nah, terus di situ aku di sana kan, aku pikir kalau ada teman Indonesia kan bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia, ternyata salah. Di sana itu wajib banget yang namanya ngomong pakai bahasa Mandarin. Jadi di sana itu meskipun majikan kejam, itu di sana untungnya aku tuh bisa cepet belajar bahasa Mandarin, kayak caci susu kuai gitu. Jadi kayak cepet banget bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, di situ aku ya, ini sampai aku tuh ada sesuatu kejadian yang konyol banget ya. Aku kan hampir setiap hari itu keluar keliling Hsinchu itu ngebersihin kontrakan, kalau nggak dipekerjakan di rumah tetangga ya. Terus habis itu kan nenek kan sebelum aku pergi bersih-bersih di luar kayak cleaning service itu, nenekku dititipin ke panti jompo, nanti jam 5-nya dijemput. Nah, pas aku on the way ke tempat kontrakan untuk bersih-bersih di jalan itu, aku ditanya sama orang, Meme gitu kan, aku kan kecil banget ya, memang sampai sekarang itu kecil, nggak bisa tinggi, nggak bisa gendut, ya segini-segini aja dari dulu. Tapi dulu lebih parah, karena dulu itu tertekan batin, itu kayak nggak pernah sisiran, boro-boro pakai lipstick atau bedak itu enggak. Jadi aku bawa sepeda yang ada keranjangnya itu depan, bawa pembersih aku tutup pakai plastik ya, plastik khusus untuk menutup keranjang depan itu ya. Terus pas berhenti di lampu merah itu ada yang nanya, karena aku saking gobloknya, aku takut apa gimana ya, ada yang nanya, ibu-ibu ya, aku panggilnya si Ai gitu, Ai itu tante gitu ya. Meme itu kan aku ya, panggil Meme itu kan untuk adik perempuan kecil. Meme, kamu mau kemana jam segini? Aku bilang, jawabku, aku mau pulang ke rumah suami. Aku sampai bohong pulang ke rumah suami itu karena saking takutnya ditangkap polisi ya. Jadi sebenarnya kalau kita kerja di Taiwan itu tidak boleh yang namanya kerja di luar job. Kalau misalkan aku kerja di rumah ini, masak, bersih-bersih itu masih di atas normal, maksudnya masih di rata-rata ya gini lah, masih normal gitu, menurut aku masih normal ya. Tapi kalau dulu itu lebih nggak normal ya, karena aku dipekerjakan di rumah tetangga itu di berbagai tempat, bukan cuma satu tempat ya. Tapi beruntungnya aku yang aku kerjain rumahnya itu mereka baik semua sama aku. Pas mau finish pun mereka tanya, kamu mau balik lagi ke sini nggak? Enggak. Majikan aku jahat, nggak ngasih uang tambahan ini itu dan sebagainya. Padahal mereka tuh ngasih sama majikan aku ya. Jadi kalau kerja di sini untuk masak apa segala macam itu aku terima, karena menurut aku kerja di rumah ini ya normal lah ya, nggak kayak pengalaman yang dulu. Kalau yang dulu kan kerjanya itu beres-beres kontrakan itu sudah menyalahi aturan, memang ada di perjanjian kontrak. Tak kirain itu punya mereka semua, ternyata itu bukan punya mereka, tapi mereka masih ada atasan. Jadi mereka juga bisa mengambil keuntungan dari atasan mereka gitu loh. Jadi dengan kata lain itu mereka menjual aku untuk dijadikan alat mereka mencari uang. Ya. Jadi aku tuh dulu suka beres-beres kontrakan. Yang kontrak itu ada orang Filipina, ada orang Vietnam, orang Taiwan, anak-anak kuliahan. Banyak sekali teman-teman. Jadi pengalaman aku dulu di Hsinchu awal pertama itu benar-benar pahit banget, setengah mati. Jadi karena waktu itu kan aku nggak punya bekal apa-apa ya. Uang gaji aku pun ditahan sama majikan, nggak dikasih. Ya meskipun dikasih juga masuk buku tabungan, dan aku nggak punya buku tabungan itu. Buku tabungan aku dipegang sama mereka, HP juga nggak punya, nggak bisa lapor kemana-mana, nggak punya teman juga. Jadi waktu itu mau lapor ya, takut. Terus kalau ketangkap polisi juga takut gitu ya. Kayak seolah-olah tuh maju mundur kena gitu loh, hidupnya itu bagaikan di ujung tanduk ya. Jadi kayak nanti kalau aku ketangkep gimana ya, aku nggak punya uang buat pulang. Terus nanti kalau misalkan aku lapor, terus mereka makin menyiksa aku gimana ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Terus intinya waktu itu aku cuma bisa apa ya, punya rasa takut aja gitu, nggak ada rasa keberanian sama sekali. Nggak tahu kenapa, itu kayak mereka tuh sangat-sangat berkuasa gitu loh ya, kayak mereka tuh kayak yang aneh banget, jahat banget sama TKW-nya ya. Jadi makanya waktu itu aku sangat-sangat takut
lapor ke sana ke sini, teman nggak punya. Terus pernah aku kan dipegangin HP ya, kayak misalkan HP ini pinjaman dari majikan. Nah aku bawa pergi tuh. Nah aku pakai buat SMS budeku ya. Aku SMS, terus SMS saudaraku juga, aku SMS. Budeku nelponin pas HP yang dipinjemin ke aku itu pas dipegang majikan. Wah, aku langsung kena omel ya. Langsung ya Allah dihukum. Terus ya Allah ya Robi, aku tuh kayak kok gini banget ya kerja di Taiwan, kira ini tuh bener-bener enak dengan gajinya. Waktu itu kan menurut aku kan gaji 5 juta itu gede banget. Kalau sekarang kan 10 juta per bulan lah ya, kalau kursnya lagi tinggi. Dulu itu awal ke Taiwan itu gaji cuma 15 ribu, kalau dikuruskan menjadi 5 juta. Ya segitu-gitu. Aku pikir bakal semulus itu perjalananku menjadi seorang TKW. Ternyata di tahun 2011, 12, 13, 14 itu ya hitung aja dari 2012 13, 14 itu udah bener-bener hancur hidupku ya. Jadi nggak punya temen, boro-boro bisa bikin YouTube seperti ini, nggak bisa. Telepon orang tua saja ini aku susah sekali, bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, setengah tahun sekali, Masya Allah. Mau kirim ke orang tua aja susah, pokoknya setengah mati. Kayak bener-bener aku tuh nggak punya sosmed. Facebook, zaman dulu kan Facebook itu nggak ada messenger ya. Pas tahun berapa gitu baru ada messenger itu, aku tuh ini gaptek banget ya, ini messenger ini apa, terus aku telepon-teleponin orang gitu, gabut banget, ini apa, buat apa, emang bisa buat telepon masa sih gitu kan. Itu dulu aku pikirannya tuh nggak tahu kemana, bisa-bisanya nelponin orang. Mohon maaf ya kalau dulu ada yang pernah jadi korban aku telepon-telepon, karena memang aku dulu tuh katro banget, nggak bisa main sosmed, karena ya itu pas tahun 2011 sampai 2015 itu sama sekali nggak ada yang namanya HP. Ada sih waktu pas aku terakhir mau pulang ke Indonesia, itu tahun 2014 bulan Agustus, sekitar bulan segitu aku beli HP, tapi sama aja HP-nya nggak boleh diisi pulsa, jadi percuma. Ada HP percuma, jadi HP-nya itu ditaruh di lemari mereka. Terus aku mau pakai itu seminggu sekali kalau aku libur, dan kalian tahu aku liburnya itu di rumah, tapi tetap dipotong gaji, dan di rumah itu aku tidur ya, tidur dikasih makan tapi tetap harus kerja. Katanya kamu itu kan dikasih makan, kamu meskipun libur tetap harus bantu-bantu ini itu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi pengalaman aku ikut majikan gila ya itu. Aku maju mundur kena, mau lapor polisi takut, ketangkap polisi juga takut. Pokoknya serba takut, serba ketakutan hidupku pada waktu itu ya teman-teman ya. Dan waktu itu kan gaji itu cuma 15 ribu. Aku itu kayak apa ya, diiming-imingin. Kan aku dipanggilnya Sari. Dari dulu sampai sekarang juga Sari. Sari, kamu mau nggak balik ke rumah ini? Nanti aku kasih kamu gaji 25 ribu. Hah? 25 ribu? Orang gaji 15 ribu aja nih aku capeknya, orang umum, bukan main capeknya. Mau gaji 25 ribu itu gimana ceritanya? Gitu kan. Gaji 25 ribu, sekarang aja gajiku nggak nyampe segitu gitu kan. Jadi aku waktu itu meskipun diiming-iming apapun, aku tetap balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia karena aku memang gak punya uang aku tuh habis ludes ya, karena waktu aku kerja di Shinju itu kan aku kalau misalkan kerjanya nggak bener, nggak bersih gitu ya, itu aku bener-bener dipaksa libur. Katanya besok kamu nggak usah kerja, bisa sampai seminggu ya, seminggu lebih itu aku nggak digaji, sama sekali nggak digaji. Jadi waktu itu memang gaji 15 ribu, paling satu bulan itu nyisa 5 ribu, 4 ribu gitu satu bulan. Jadi waktu itu ya Allah, aku nyari uang di Taiwan kok bisa gagal total seperti ini. Aku kadang mikir ya sekarang, aku coba ya dulu kalau nggak gagal, mungkin aku udah punya banyak uang, punya banyak investasi, sawah lah atau tanah gitu ya mungkin. Tapi ya memang udah nasib aku seperti itu ya, mau gimana lagi ya kan. Paling tidak aku di sana positifnya nih, aku bisa bahasa, gitu. Jadi aku bahasa aku tuh bukannya sombong ya. Kalau misalkan aku jalan itu dikira orang Taiwan meskipun kulit aku hitam. Tapi kalau misalkan aku pakai masker jalan, itu tanya-tanya sama orang atau bicara sama orang Taiwan, itu nanti aku dikira orang Taiwan padahal aku orang Indonesia. Jadi mohon maaf ya, bukannya sombong, tapi memang itu adalah salah satu keuntungan aku bekerja di sana menjadi seorang TKW yang bekerja dengan majikan jahat. Alhamdulillah keuntungannya bisa bahasa, terus bisa kerja. Jadi aku tuh kerja di sana itu ada bersih-bersih kayak cleaning service, terus ngebongkar yang kotor-kotor, terus kayak nyuci AC, ngecat, apa itu aku belajarnya di sana. Jadi sebenarnya dari sesuatu hal yang negatif juga ada positifnya. Jadi
ya udahlah nggak usah dendam gitu kan, ikhlasin aja. Dan pas banget waktu itu tanggal 5 Desember 2014 aku pulang, dan 2 minggu di rumah aku langsung daftar lagi ke PT teman-teman. Ya Allah, emang nggak capek ya baru 2 minggu di rumah langsung daftar? Nggak capek, aku tuh memang nggak punya uang aku tuh habis ya. Waktu itu pulang ke Indonesia cuma bawa uang 20 juta kalau saya ingatku ya, 20 juta iya 20 juta, Masya Allah banget ya. Aku waktu itu juga pernah ngerusakin kulkas ya, kulkasnya sama persis kayak punya Mbak Nini ini ya. Ini kulkas kalau di Indonesia itu harganya sekitar berapa juta gitu, pokoknya mahal sekali kulkas ini ya. Aku disuruh ganti itu, ini kulkas kalau di Indo sekitar harganya 35-40 juta kalau nggak salah kulkas ya. Jadi aku dulu suruh ganti, jadi ada bagian pintu yang penyok dikit banget, penyoknya segini, aku disuruh ganti 10.000 ente. Kalau sekarang 10.000 itu kan jadi 5 juta. Belum dari baju suruh ganti, mencahin apa segala suruh ganti, ngerusakin barang suruh ganti, sapu apa gitu semuanya suruh ganti teman-teman. Jadi uang aku tuh habis untuk ganti barang, nggak boleh kerja, pokoknya macam-macam itu di sana. Benar-benar pahit banget, benar-benar 3 tahun yang zong, sama sekali nggak ada pemasukan, nggak ada investasi apapun ya. Dan lanjut ke cerita kedua ya, ini kan waktu aku berangkat kedua kalinya ke Taiwan itu tahun 2015 bulan Juli ya. Jadi aku di PT itu lumayan lama ya. Aku sih dalam hati, ya Allah nggak apa-apa aku lama di PT, yang penting nanti aku di Taiwan dapat majikan yang baik, aku bilang gitu. Aku dalam hati selalu bilang gitu ya, berdoanya seperti itu. Alhamdulillah pas nyampe di Taiwan yang kedua kalinya itu, aku cuma jaga nenek dan kerjanya itu setiap hari kayak tidur. Lebih banyak tidur daripada kerjanya ya. Gajinya sama, nggak ada bedanya, 15.000 sekian gitu kan, karena waktu itu memang belum ada kenaikan gaji itu kan di sini 17.000 sekian. Nah waktu yang ini naik lagi di Agustus kemarin. Waktu itu cuma sebentar sayangnya, karena aku jaga Mbak Nini yang udah pikun parah banget ya. Jadi waktu itu aku di sana karena kerja itu cuma 2 tahun 2 tahun setengah kalau nggak salah. Awalnya aku masih mau nambah di sana, tapi nasib berkata lain, nenek aku meninggal ya. Aku dikasih yang cepet, maksudnya yang baik, tapi malah ditinggal cepet sama Mbak Nini gitu ya. Yang jahat malah awet ya. Amit-amit sih bukannya ngedoain yang jelek, tapi ya begitulah nasib orang gitu kan, gak sama. Ya, jadi waktu pas aku di mobil itu, pas diantri sama agensi yang kedua kalinya itu, aku tuh kayak takut kayak pengalaman pertama. Aku ngomong sama agensi, "Keke, 这个是真的我照顾阿嬷的吗？如果我今天不是照顾阿嬷的话，我今天就不要进去了." Aku bilang gitu. Jadi aku nanya sama agensi, ini benar-benar aku jaga nenek ya? Kalau misalkan aku nggak jaga nenek atau ada job lain gitu ya, aku nggak mau masuk hari ini juga, aku mau pindah, aku bilang gitu kan. Karena saking takutnya aku, saking traumanya aku dengan pengalaman aku yang sebelumnya itu, kayak menjadikan aku tuh seorang yang benar-benar berani memilih dan memutuskan sesuatu gitu lah. Kalau dulu kan kayak aku masih kecil, nggak bisa bahasa, nggak bisa ini itu dan sebagainya. Alhamdulillah yang di Junan, Miolik Junan itu Masya Allah majikan baik sekali. Meskipun nenekku ngamuk kan, nggak pernah tidur kalau malam itu, ngamuk nangis ya Allah, sampai subuh itu nggak tidur ya. Tapi di sisi lain majikan aku sangat-sangat the best, baik sekali, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin itu jawaban dari kesabaran aku sebelumnya. Nah terus, tapi di Junan itu majikan itu rada sedikit kurang perhatian sama nenekku. Jadi waktu nenekku sakit pun kayak yang ya I don't care gitu ya. Terus akhirnya nenekku ya kayak nggak keurus gitu, yang ngurus kan cuma aku ya, kayak dari segi makanan begitu kan ya kurang gitu kan. Terus ya gitulah, ya pasti namanya kerjaan ada enaknya ada enggaknya lah. Aku di sini nggak mau terlalu banyak ngomong tentang majikan kedua sih, karena menurut aku ya masih dibilang normal lah. Namanya orang Taiwan kalau pelit ya wajar. Terus abis itu kan tahun 2018 yang di Junan itu meninggal. Jadi aku pindah ke sini. Jadi waktu sebelum aku pindah ke sini, aku terus berdoa terus ya. Ya Allah, kalau misalkan aku jaga nenek lagi, moga-moga dapat majikan yang peduli sama pasien. Bener ya. Di sini, sebelum aku di sini sih, aku ditauin dulu di pabrik, kerja di pabrik. Aku nggak mau di pabrik, nggak enak ya.
habis dari pabrik pulang masih masak ini itu dan sebagainya, nggak mau aku. Terus pindah lagi ke Banjau, bukan Banjau sini, Banjau di sana aku baru masuk seminggu. Ya Allah, tiap hari dituduh nyolong sama Neni Blorong. Dulu itu aku tiap hari dituduh nyolong sama Neni Blorong yang di Banjau sana, bukan yang di sini. Terus pindahlah ke sini, ini adalah pilihan terakhir aku. Karena kenapa? Aku udah capek. Pindah ngalur ngidul ngitan ngulon sampai koper aku rusak, ya Allah. Koper aku tuh rusak. Sampai aku kan pindah majikan nggak punya uang. Koper aku rusak, harus beli koper, harus makan juga setiap hari. Ya Allah, terus ini gimana ceritanya kalau misalkan aku kayak gini terus? Nah, aku beranikan diri di sini sabar. Sabar sampai mau 2 kontrak habis ya, teman-teman. Meskipun dibilang di sini tuh rewel, tapi di sini kayak ya kalau sama duit itu oke lah. Libur juga oke, bebas teleponan, dan yang penting ini aku juga bisa ngobrol sama kalian nih, bisa nge-YouTube gitu ya. Jadi perjalanan aku dari awal sampai hari ini tuh bener-bener udah kayak ngerasain namanya pahit manis. Tapi kerja di rumah ini pun aku nggak ada mulus-mulusnya sama sekali. Maksudnya namanya ikut orang ya, nggak ada yang semuanya itu serba seperti keinginan kita. Nggak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita, itu nggak. Jadi di sini juga kan awal-awalnya nggak betah. Mbak Nini suka nuduh ini itu, suka ngadu, terus rewel, ya begitulah namanya ikut orang. Yang penting nomor 1 sabar, ya sabar. Yang penting aku sekarang prinsipnya gaji lancar, nggak pernah mukul, ya. Karena apa? Karena dulu aku awal kerja di Taiwan itu sering banget mendapatkan kekerasan fisik dari majikan pertama. Jadi kayak kalau di sini kalau cuma sebatas cerewet bagiku nggak masalah ya. Aku jujur ya, kalau aku jujur lebih seneng kerja capek ketimbang jaga lansia sih, jujur ya. Tapi namanya aku kan TKW, dibayar mereka, dan job aku di sini jaga nenek. Ya kalau nenek lagi rewel ya ladenin aja, biarin aja gitu kan. Terus alhamdulillah lah banyak kemajuan. Jadi aku mulai ada kemajuan itu dari pas kerja di Junan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa bangun rumah, bisa beli sawah, bisa bantu orang tua, bisa bantu adik aku yang mau ke Jepang. Jadi alhamdulillah hidup aku sekarang lebih bermakna dari sebelumnya. Jadi banyak pelajaran hidup yang aku petik pas bekerja di majikan pertama itu yang bener-bener bikin aku mengsedih. Tapi udah gak sedih ya, udah ngapain dipikirin, diikhlasin aja, nanti juga ada gantinya kok, aku bilang gitu kan. Kayak dulu aja nih waktu aku kerja di Sincu, kerja sampai jam 1:30 pagi, boro ada hongpao 1 entek pun nggak ada. Aku di sini alhamdulillah ya teman-teman, tahun kemarin aku dapat 13.000 entek, tahun ini dapat 14.000 lebih. Jadi alhamdulillah angkanya itu luar biasa. Hampir 1 bulan gaji hongpao aku di sini ya, meskipun banyak sekali teman-teman ya yang dapat 3 bulan gaji, 2 bulan gaji, sebulan gaji, itu banyak sekali. Tapi di sini aku beruntung, semuanya ngasih, semuanya peduli gitu ya. Ya alhamdulillah, meskipun tidak sebanyak teman-teman di luar sana, tapi kalau kita mensyukuri segala sesuatu, alhamdulillah mungkin bisa lebih tenang hidupnya ya. Jadi ya mungkin rezeki aku segitu dulu ya. Aku selalu membandingkan dengan aku yang dulu. Aku nggak pernah membandingkan dengan orang lain, karena kalau kita selalu membandingkan dengan orang lain, kita akan selalu merasa kekurangan ya. Karena rezekinya itu kita nggak sama, teman-teman. Kayak misalkan aku sama kalian rezekinya nggak sama. Yang nonton aku lebih sukses dari aku tuh banyak. Yang nonton aku lebih sengsara hidupnya dari aku tuh banyak. Jadi kadang kalau kita membandingkan sama orang lain itu nggak bakal ada habisnya. Yang penting kita tuh sabar. Ya, sabar aja. Nanti juga ada jawabannya kok kalau misalkan kita sabar. Tapi jangan lupa berusaha, jangan campur-campur tok, diem. Ya orang anak endingnya, orang anak hasilnya, diem Bob. Jadi perjalanan aku menjadi seorang TKW itu ya tidak semulus yang kalian bayangkan. Kalau lihat Bopi kok kuat banget ya, bisa bertahun-tahun gak pulang. Sebenarnya kalau boleh jujur ya manusiawi ya, aku yang pengen pulang, aku yang pengen kumpul keluarga, aku yang pengen ini itu. Tapi untuk saat ini aku masih sabar dulu di sini ya, karena masih mau ngebantu adik aku. Aku sebenarnya kadang kalau ditanya, Om Bopi kapan sih nikah, kapan sih, emang nggak pengen punya anak, emang nggak pengen emang nggak pengen kumpul orang tua sampai nenek aku meninggal, aku nggak tahu sampai apa gitu ya, aku nggak tahu. Dongkol teman-teman kalau ditanya seperti itu. Namanya manusia itu ya, siapa sih yang nggak pengen kumpul sama keluarga? Namanya jadi TKW ya, tak kasih tahu kalian,
sebaik-baiknya majikan, majikan itu tetaplah majikan. Ya, majikan itu meskipun bilang menganggap kita seperti keluarga sendiri, majikan itu tetaplah majikan. Kita itu tetap orang lain di mata majikan. Jadi, ya kesimpulannya enak gak enak, ikut orang gak ada yang enak. Ya, teman-teman. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Oke, ini cuma cerita ya, flashback. Jangan nangis, Upi, jangan nangis. Kamu nggak boleh cengeng ya. Flashback, cuma flashback ya. Ya Allah, ngomong panjang kali lebar kali tinggi. Ini aku bisa ngomong seperti ini karena memang aku benar-benar lagi free, lagi ada waktu luang. Nanti majikan aku pulang dan besok aku mau pergi, mau Mbak Nini lagi, teman-teman. Jadi, kalau ada yang bilang video Mbak Upi menginspirasi, alhamdulillah terima kasih. Kalau ada yang suka terima kasih, kalau nggak suka ya terima kasih, nggak apa-apa. Semuanya aku ucapin terima kasih buat semuanya. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai kita, ya kan? Wong majikan aja yang setiap hari ketemu kita, ibaratnya udah kenal juga nggak mesti suka sama kita lah. Kok netizen yang nggak pernah kenal sama aku mau maksa menyukaiku, ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Ini ceritanya kayaknya udah kepanjangan deh, nanti kalian bosan sama aku. Dan aku mau pamit dulu ya teman-teman, mau istirahat. Nanti kalau misalkan ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.